warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Salim dari jurusan Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam dunia investasi. Teori-teori dalam dunia investasi ada 8. Pertama, teori efisiensi pasar. Merupakan suatu keadaan di mana informasi mengenai semua harga didapatkan secara terbuka dan cepat dengan tidak ada hambatan yang khusus. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang semua informasi, pengetahuan, dan perkiraan direfleksikan secara akurat dalam harga-harga pasar. Ciri-cirinya yang pertama, tidak ada monopoli dalam pasaran. Kedua, harga saham harus bebas untuk turun atau naik. Rumusnya laba fiksal per laba akuntansi. Kedua, teori portofolio Markowitz merupakan menjelaskan bahwa lakukanlah sebuah penanaman modal yang tidak terpaku pada satu tempat saja, melainkan lakukan di banyak tempat serta dengan cara yang bukan secara tersebut diversifikasi investasi. Teori portofolio yang dibuat Harry Markowitz tepat untuk digunakan bagi investor yang tidak suka adanya risiko, karena teori ini menghasilkan sedikit risiko dari jenis saham yang lainnya. Tujuannya, Harry Markowitz menyarankan untuk melakukan diversifikasi investasi, sebab investasi yang optimal merupakan investasi yang minim dari risiko. Ciri-cirinya, periode yang dipakai hanya satu putaran saja, tidak terdapat biaya transaksi. Rumusnya REIT sama dengan PIT kuadrat kurung T kurang 1 tambah DI per REIT minus kurang 1. Teori modern portofolio menurut William F. Serpi. Capital Asset Pricing Model merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitif sekuritas terhadap perubahan return portofolio besarnya. Tujuan memberikan perspektif kepada investor dalam memperkirakan kondisi keseimbangan risiko dalam aset sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan prediksi yang diinginkan. Ciri-cirinya, semua investor memiliki rentang periode yang sama, tingkat bunga bebas, risiko sama untuk semua. Keempat, teori arbitrage portofolio merupakan teori yang dikembangkan atau menindaklanjuti dari pemikiran teori adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1909, di mana Ross menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuannya, proses menghasilkan keuntungan tanpa risiko dengan menggunakan kesempatan untuk membuat perbedaan dalam harga properti fisik atau sekuritas yang sama. Ciri-cirinya, pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna. Investor selalu lebih suka kekayaan daripada kurang pasti. Rumusnya, RI return saham, IA alpha saham, BI beta saham, RM return pasar, random error. 5. Teori reksadana adalah portofolio saham yang terdiversifikasi dan dikelola entitas investasi profesional. Kemudian pengelola tersebut mendapatkan sedikit imbalan berupa presentasi keuntungan. Tujuannya sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu pengetahuan yang terbatas. Ciri-cirinya, reksadana merupakan produk dari manajer investasi. Rumusnya, jumlah unit reksadana sama dengan jumlah investasi dibagi NAV. 6. Teori behavioral finance. Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Tujuannya, pemahaman mengenai bagaimana orang membuat keputusan keuangan yang mungkin tidak sepenuhnya rasional, membantu dalam merancang strategi keuangan yang lebih efektif. Ciri-cirinya, penggunaan kartu kredit, konsumsi terencana, tabungan. Rumusnya, dividend share per earning per share. 7. Teori nilai investasi. Value investing adalah strategi investasi di mana pemilihan saham didasarkan pada perusahaan yang fundamental baik, memiliki prospek dan model bisnis yang jelas, serta secara valuasi lebih murah dibanding saham secara umum. Tujuannya hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah, artinya berada di bawah nilai intrinsik. Ciri-cirinya, seorang value investor harus bisa menganalisis rasio fundamental, nilai intrinsik, dan margin of safety. Rumusan, harga saham dibagi laba bersih per lembar saham. 8. Teori dividen dan teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan agen. Tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena tingginya dividen yang dibayarkan akan memengaruhi harga saham. Rumusnya, kinerja sama dengan RP kurang RF per OP. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.